Bapak Ibu pejuang NIP3K 2022, kami rekomendasikan sebuah platform bimbel yang bisa digunakan untuk persiapan seleksi P3K 2022, yaitu Ayo P3K, yang memiliki banyak keunggulan, di antaranya banyak pilihan paket untuk guru dan non-guru, bisa latihan sistem CAT, praktis dan simple, dan bisa juga diakses menggunakan HP, laptop maupun PC, dan pastinya dibimbing oleh coach profesional. Buruan lakukan pendaftaran. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pembelian paket. Ada paket mandiri dan ada paket bimbel. Harganya sangat terjangkau. Untuk mendapatkan potongan harga, gunakan kode referral kami yang ada di deskripsi video. Jika ada kendala, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K atau menjadi ASN P3K di tahun 2022. Nah, informasi yang akan admin bagikan di sini adalah informasi resmi mengenai hasil pemetaan dan pelaksana observasi. Jadi rekan-rekan harus tahu siapa yang melakukan observasi tersebut di daerah. Rekan-rekan, dan di sini admin sudah mendapatkan informasi resminya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, harap maklum, abaikan saja rekan-rekan ya. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info intinya. Nah, di mana di sini admin mendapatkan juga informasi dari Pan RB. Nah, jadi kita di sini dulu rekan-rekan ya. Di informasi dari Panselnas ini, di mana untuk guru honorer, ini yang masuk dalam mekanisme kedua rekan-rekan ya. Ini yang mekanisme kedua, di mana guru honorer itu akan diseleksi dengan cara verifikasi. Verifikasi rekan-rekan ya. Nah, yang diverifikasi di situ, admin kembali ingatkan, ada kualifikasi, ada kinerja, ada kompetensi, background check. Kompetensi ini termasuk dengan kompetensi teknis. Nah, kemarin ada yang bertanya di channel ini, kompetensi ini apakah dinilai itu berdasarkan CAT atau seperti apa? Rekan-rekan ya. Nah, admin juga sudah mendapatkan informasi tersebut mengenai cara menilai untuk kompetensi teknis di mekanisme kedua. Oke, rekan-rekan ya. Nah, untuk verifikasi ini kan dilakukan oleh Pemda. Nah, rekan-rekan harus tahu di Pemda ini siapa sebenarnya yang melakukan verifikasi tersebut. Verifikasi tersebut rekan-rekan ya, apakah BKD atau Disdik rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan itu harus tahu. Nah, nanti kita lanjut ke informasi yang ini. Nah, setelah diverifikasi, terus ini hasil verifikasinya diserahkan kepada Pemda, dan Pemda menyerahkan kepada Kemendikbud, dan hasil akhir nanti ada dari Kemendikbud. Nah, lulus atau tidaknya itu nanti dari Kemendikbud. Kita lihat pengumumannya rekan-rekan ya. Oke, jadi kita lanjut saja mengenai siapa yang akan melakukan verifikasi pertama. Terus, apakah kompetensi teknisnya menggunakan CAT? Oke, kita lanjut. Di sini admin bertanya kepada Kemendikbud rekan-rekan ya, melalui helpdesk yang telah diberikan begitu. Assalamualaikum, apa yang harus dipersiapkan guru honorer prioritas 3 untuk tes observasi? Nah, di sini dijawab. Ini kita langsung di sini rekan-rekan ya. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ayu, dan yang bisa kami bantu. Ada yang bisa kami bantu? Nah, di sini langsung dijawab, distribusi penempatan yang belum passing grade bagi THK 2 guru honorer negeri yang terdaftar 3 tahun di Dapodik. Nah, di sini kembali diingatkan yang dicek itu kualifikasi dan sertifikasi. Nah, di sini ada tambahan rekan-rekan ya. Kualifikasi dan sertifikasi, kompetensi teknis, kinerja, pemeriksaan latar belakang atau background check. Dilakukan wawancara untuk mempertimbangkan integritas dan moralitas menggunakan metode observasi. Terima kasih telah menghubungi layanan Kemendikbud. Nah, di sini admin kembali bertanya, bagaimana mekanisme tes observasi ini? Nah, di sini ada jawaban. Selamat datang di layanan Kemendikbud dengan uji. Dapat kami informasikan, tes observasi tersebut nantinya akan dilakukan oleh pihak kepala sekolah. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi di daerah itu yang pertama kali yang akan melakukan pelaksanaan ya observasi ini adalah kepala sekolah. Yang pastinya kepala sekolah setempat.
yang ditunjuk untuk melakukan penilaian dari 4 kategori, yaitu kualifikasi dan sertifikasi, kompetensi teknis, kinerja, pemeriksaan latar belakang. Nah, di sini kepala sekolah yang melakukan. Kenapa admin mengatakan tadi bahwa ada peluang untuk lulus? Karena kepala sekolah itu kan sudah tahu bagaimana kita, rekan-rekan ya, bagaimana kita itu sebagai guru di sekolah tersebut. Jadi nantinya kepala sekolah itu ya bisa dengan mudahnya memberikan hasil begitu kepada pemerintah daerah atau BKD atau Disdik nantinya, rekan-rekan ya, mengenai hasil observasi yang dilakukan kepada kita di sekolahnya. Jadi yang akan melakukan tes observasi ini nanti adalah pihak sekolah atau orang yang ditunjuk nantinya. Mengenai tesnya, tes kompetensi teknis ini, rekan-rekan ya, admin juga pertanyakan apakah sebenarnya menggunakan CAT atau seperti apa? Karena banyak yang bertanya hal itu. Nah, di sini kita lihat, rekan-rekan ya. Nah, ini kita langsung di sini ya. Bagi prioritas 3, apakah tes kompetensi teknisnya tetap menggunakan CAT UNBK? Nah, di sini kami informasikan prioritas 2 dan 3 tidak ada tes, namun dilakukan dengan menilai kesesuaian, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, pemeriksaan latar belakang, atau background check. Jadi rekan-rekan yang pernah bertanya beberapa waktu yang lalu mengenai tes kompetensi teknis ini, rekan-rekan ya, di sini kembali ditegaskan atau ditekankan oleh pihak Kemendikbud bahwa itu tidak menggunakan CAT UNBK. Jadi nanti instrumennya itu dari Kemendikbud yang diserahkan kepada Pemda. Nanti di Pemda menyerahkan instrumen tersebut kepada kepala sekolah atau orang yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi, rekan-rekan ya. Nah, seperti itu, rekan-rekan ya. Semoga bisa dipahami mengenai tes observasi ini. Intinya, di sini tidak ada tes menggunakan CAT. Nah, kita lanjut mengenai pemetaannya. Selanjutnya mengenai hasil pertemuan Forum Guru Honorer yang sudah lulus passing grade dengan Kepala Bidang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut di hari Kamis 7 Juli, rekan-rekan ya. Di mana di sini ada beberapa keputusan, ada 6. Yang pertama, 184 tidak terpetakan. Formasi itu berdasarkan sistem Kemendikbud karena Garut fix mengajukan 3.330. Nah, kita lihat kembali di sini rekan-rekan ya, memang Garut itu ada yang lulus PG di tahun 2021 3.330, rekan-rekan ya. Jadi ini yang diusulkan oleh Pemkab Kabupaten Garut, rekan-rekan ya. Jadi yang disesuaikan dengan jumlah yang lulus passing grade. Di keputusan kedua, ada 2 opsi yang ditawarkan, menunggu formasi pensiun di tahun berikutnya atau mengambil sesuai daerah yang ditunjuk dengan catatan daerah tersebut menerima. Jadi ada beberapa peserta yang akan mendapatkan opsi ini, rekan-rekan ya. Ada 2 opsi yang akan diberikan kepada peserta tersebut. Apakah dia menunggu formasi yang pensiun di instansinya atau di sekolahnya, atau mereka memilih untuk daerah tersebut, daerah lain yang sudah ditunjuk dengan catatan daerah tersebut harus menerima. Bila memilih opsi menerima untuk keluar kota, segera konfirmasi ke Badan Kepegawaian Daerah. Jadi jika rekan-rekan itu ingin memilih formasi yang ada di luar daerahnya atau di luar instansinya, segera lakukan konfirmasi ke BKD melalui kepala bidang. Jika ingin mengambil, rekan-rekan ya. Jika tidak ingin mengambil, maka rekan-rekan itu akan masuk dalam daftar tunggu dan tidak perlu melakukan konfirmasi karena sudah otomatis melalui sistem sebagai daftar tunggu atau masuk ke dalam KLUT, rekan-rekan ya. Yang akan diprioritaskan sesuai surat edaran nomor 20 tahun 2022. Jadi rekan-rekan itu akan masuk ke dalam KLUT untuk menunggu. Jika masih ada sisa formasi, ya rekan-rekan mungkin saja akan diarahkan. Jika tidak, akan menunggu seperti itu. Yang kelima, yang diberikan 2 opsi itu ada 22 dari Mapel Bahasa Inggris. Jadi ada 22 orang dari Mapel Bahasa Inggris dan ada 73 dari PAI. Jadi yang mendapatkan opsi yang kedua ini hanya ada 22 dari Bahasa Inggris dan 73 dari PAI. Di poin ke-6, untuk sisanya 88 dari Bahasa Inggris tidak terpetakan ke opsi manapun BKD dan Disdik Kabupaten.
Tidak ada kewenangan apapun untuk merekomendasikan apapun karena semua otomatis sistem dari Kemendikbud yang sudah terintegrasi dengan Panitia Seleksi Nasional, Dapodik, dan kebutuhan guru. Rekan-rekan ya. Jadi 88 ini tidak terpetakan sehingga mereka tidak mendapatkan opsi manapun, baik menunggu formasi pensiun atau mengambil formasi di luar daerahnya. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ada 88 dan di sini dikatakan bahwa BKD dan Disdik tidak punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Karena itu otomatis. Seperti itu rekan-rekan ya, hasil dari pertemuan Forum Guru Honorer yang lulus PG bersama dengan Kepala Bidang BKD di Garut. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.